Bali Jani untuk kita semua. Selamat malam pemirsa Bali Jani. Podcast kali ini saya mengundang salah satu tokoh pemuda yang kreatif. Yaitu adalah Krishna Wikananda. Ya. Beliau sangat intens di dunia entertain, dunia dalam artian anak muda sekarang ini. Beliau sangat sukses Beliau adalah putra Buleleng yang sekarang berkancah di Buleleng untuk memajukan Buleleng ke depan. Nah, sesuai dengan tema, ini adalah satu sisi pemuda kreatif yang betul-betul kita akan membawa dampak yang positif terhadap generasi Z ke depan. Untuk itu, kami akan perkenalkan narasumber kepada rekan-rekan semua, kepada pemirsa Bali Jani. Untuk itu kami persilakan, Pak. Selamat malam pemirsa Bali Jani di mana berada. Semoga dalam kondisi yang selalu sehat dan murah rezekinya. Terima kasih saya sudah diberikan kesempatan untuk hadir di podcast Bali Jani untuk membagi pengalaman yang saya miliki. Mungkin pengalaman yang saya akan bagi bisa menginspirasi pemirsa dan anak-anak muda Buleleng atau Bali khususnya. Terima kasih Pak. Oke, Pak Wikan. Ya, Wikan ya. Saya panggil D aja karena lebih muda, Pak. Ya, Pak. Pak Krishna ya. D Krishna ya. Saya juga panggil Om aja ya, biar suasananya lebih milenial ya. Biar agak gini, familiar ya. Sesuai dengan tema yang kita buat adalah tokoh muda yang berkarya dalam memajukan Buleleng. Ya. Pertanyaan Om ini loh, latar belakang pendidikan dan sosok yang memang inspirasi mulai dari berusaha gimana? Kalau ngomongin latar belakang pendidikan, saya S3, SD, SMP, SMA. Jadi nggak ada, saya bukan lahir dari seorang sarjana gitu, atau pernah duduk di bangku kuliah gitu. Jadi memang setelah tamat SMA, saya sudah mulai belajar bekerja. Jadi saya sudah memulai karir saya itu di setelah tamat SMA. Walaupun sekarang juga saya sedang ada di fokus di pendidikan sih. Sekarang saya melanjutkan kuliah. Itu karena panjang ceritanya kenapa saya kuliah, itu ada ceritanya. Jadi sekarang saya kuliahnya di Panji Sakti, ngambil hukum. Ini sebenarnya nggak nyambung nih. Luar biasa nih. Berarti dari S3 rekan dari SD, SMP sampai SMA dan sekarang udah meniti di setelah saya berkarir, saya baru tertarik untuk melanjutkan studi saya di universitas. Tapi sebelum kuliah ini kan banyak rintangan-rintangan yang terjadi pada Krishna sendiri, bahwa ini sosok muda yang betul-betul memang dari kecil ya sudah tahu ya gimana pahitnya hidup dan segala sesuatu sampai bekerja di mana, dan ini satu sisi inspiratif untuk anak-anak muda dalam rangka usaha. Nah, usaha-usaha apa yang Dek Wikan lakukan ini sekarang? Kalau saya bercerita karena ngomongin latar belakang ya Om ya. Jadi saya terlahir di keluarga yang bisa dibilang kategori keluarga yang ekonominya kurang mampu. Jadi saya punya bapak dan ibu itu kondisinya sudah berpisah pada saat saya SMP. Jadi saya kebetulan memilih untuk ikut sama ibu saya. Makanya begini, ibu adalah pahlawanku gitu. Jadi saya memutuskan karena ibu bapak pisah, saya memilih untuk ikut ibu. Nah, ibu saya itu kebetulan jago masak. Luar biasa. Dan ibu saya itu kebetulan adalah ibu yang sangat bertanggung jawab. Ibu punya 2 anak, yang dimana kakak saya perempuan, yang kedua saya laki-laki. Beliau bekerja, berusaha, entah itu menjadi asisten rumah tangga, entah itu berjualan baju, entah itu berjualan makanan, apapun kerjaan asal halal beliau pasti ambil untuk menghidupi anak-anaknya. Dan tanpa saya tidak saya lupa sebutkan juga dan ceritakan, peran serta keluarga luar biasa. Keluarga ibu itu sangat membantu kami, terutama saya dan kakak saya, membiayai saya di pendidikan dari SD sampai SMA itu. Jadi kelas 2 SMA itu saya
baru mulai sadar, mulai bangun dari tidur. Ternyata saya punya kondisi yang dimana orang tua sudah tidak lengkap. Jadi itu kekurangan keluarga saya. Jadi di sana saya mulai berpikir keras, karena ketika saya minta sesuatu sama ibu itu ibaratkan kita ngambil proyek pemerintah, itu pencairannya pasti tersendat gitu. Ini bercanda ya. Jadi pasti dipending dulu ketika mau beli sesuatu, entah itu tentang kebutuhan sekolah, entah itu tentang kebutuhan pribadi. Ya wajar, waktu itu saya masih kecil, lihat teman-teman bawa motor baru, wih saya pengen punya motor gitu. Tapi ibu tidak bisa untuk merealisasikan permintaan anaknya. Jadi saya putar otak, gimana caranya uang saku saya bisa terisi, gimana caranya saya masih bisa merealisasikan mimpi-mimpi dan keinginan saya. Akhirnya ya dari sana timbul keinginan untuk belajar usaha gitu. Padahal saya punya Tapi sebelum usaha saya dengar dari cerita-cerita teman Dekan sendiri bahwa pernah cita-cita menjadi TNI ya? Ya, itu baru mau saya Bisa ceritain. diceritakan nggak dulu? Cita-cita saya memang kuat mengabdi kepada negara waktu itu. Karena saya lihat sosok TNI itu gagah seragamnya. Saya lihat memang benar-benar mengabdi kepada negara. Jadi saya punya cita-cita memang kuat waktu itu, ingin mendaftar dan mengabdikan diri sebagai abdi negara di instansi TNI. Tamat SMA saya ikut paman di Kepaon. Jadi kebetulan paman saya punya kenalan di sana di Prajaraksa Udayana. Jadi di sana saya latihan fisik selama 6 bulan. Nanti dokumentasinya saya kirimkan. Sambil saya menjaga minimarket paman saya. Nah, di sana saya melihat bagaimana menjadi seorang pengusaha. Jadi kalau kita ngomongin minimarket itu kan itemnya banyak sekali. Iya, banyak. Bukan ratusan, bahkan ribuan. Jadi itu memang kita lapin. Saya disuruh, tugas saya buka toko jam 5 pagi itu saya harus udah buka toko. Jadi jam setengah 6 itu toko udah kebuka. Jadi saya lap-lap per item di sana. Saya buka toko, nyiram, terus ngangkat galon, ngangkat gas, terus dari satu toko buka toko 2, ada 3 toko waktu itu. Ketiga-tiganya saya harus buka di jam yang sama gitu. Sambil saya latihan bimbingan fisik di Prajaraksa Udayana, jadi TNI. Nah, singkat cerita, saya tidak lulus menjadi seorang TNI. Tapi saya tidak menutup kemungkinan, ya karena selain saya punya cita-cita menjadi seorang abdi negara, saya punya mimpi dan cita-cita harus sukses. Saya harus bisa, saya harus menembus, karena saya SMA ini kebetulan anak nakal ya nakal-nakal remaja lah. Ya, kenakalan remaja kan biasa tuh. Jadi saya merasa bersalah waktu itu, saya harus menebus ini dengan kesuksesan saya kepada orang tua saya. Gitu. Singkat cerita, saya nggak lulus TNI, saya pulang ke Singaraja, bertahan seminggu, saya dapat peluang buat jadi supir DPR. Salah satu wakil rakyat waktu itu, saya nggak sebut namanya, cuma bertahan 3 bulan. Ya, karena saya merasa di sini bukan tempat saya gitu untuk merealisasikan mimpi saya. Akhirnya saya bekerjalah di salah satu perusahaan entertain waktu itu. Ya, jadi di event organizer, perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, jadi kru saya sehingga jadi staff saya. Nah, di sanalah saya mulai belajar lagi. Singkat cerita lagi Om, karena saya punya ibu di Singaraja, sedangkan saya bekerja di Denpasar. Saya waktu itu ngomong sama bos saya, ibu pada saat itu kondisinya sakit. Jadi di sana saya harus mengambil keputusan yang berat. Jadi saya ditawari promosi sama bos waktu itu, ditugaskan di luar kota. Tapi satu sisi ini karir yang cemerlang buat saya. Tapi satu sisi ini ibu saya nih yang sudah membesarkan saya. Jadi akhirnya saya memutuskan pilihan untuk saya harus rawat ibu saya yang sakit sampai sembuh, baru saya akan kembali berkarir. Saya resign di sana. Akhirnya bos saya tidak mengizinkan. Saya dipindah divisi dengan diberikan waktu yang fleksibel. Dan kebetulan sampai sekarang pun saya masih dipercaya sama bos. Bos, terima kasih bos, di mana bos berada. Semoga bos lihat podcast saya ini juga. Akhirnya selama saya di Singaraja Om,
Saya kan kehilangan penghasilan ini yang bisa mencukupi hidup saya, untuk orang tua saya juga. Harusnya putar otak nih. Saya harus buat sesuatu nih. Belajarlah saya buka usaha, namanya usaha yang sama dengan profesi saya waktu itu di tempat kerja. Jadi pada saat itu saya bangun Grounded Production. Sebenarnya saya menjadi pelaku usaha itu sudah dari SMA sih sebenarnya. Saya jualan nasi karena ibu saya pintar ya. Untuk bisnisnya sudah ada kan dia? Ya bibit keinginan itu karena situasi dan kondisi jadinya. Yeah. Kalau saya kerja, saya masih pelajar. Yeah. Jadi ya saya harus berjualan di depan Fuji Om. Itu namanya angkringan bibir. Ibu saya suruh masak, jualan nasi jinggo. Buat nasi jinggo, saya yang jualkan. Lalu teman-teman saya kan lumayan banyak. Akhirnya teman-teman saya beli. Singkat cerita lagi kembali ke laptop. Akhirnya saya memutuskan untuk membangun ya usaha-usahaan lah gitu. Namanya Grounded Production. Gitu. Nah, Grounded Production ini bergerak di bidang entertain juga. Ya, waktu itu ya saya banyak dikasih kerjaan sama teman-teman di pasar untuk ngendal salah satu event di sini, entah event di luar kota juga saya dikasih. Nah, begitu Om ceritanya. Nah, berpulang daripada cerita tadi Dek Wika dulu, apa sih yang inspirasi dan juga tantangan sebelum Dek di sukses ini? Tantangan saya menjadi seorang ya pedagang lah Om ya. Saya nggak berani bilang pengusaha gitu. Seorang pedagang selalu ya di pembeli Om. Ketika kita punya produk, kadang-kadang kita nggak punya pembeli. Gitu. Ya memang itu saya rasakan sangat susah banget memang ketika kita punya produk nggak ada pembeli gitu, dan kita harus berusaha cari pembeli, itu yang sangat saya susah rasakan. Terus kendala modal itu yang sangat saya susah rasakan juga. Kendala pembeli, kendala kita punya SDM, banyak kendala-kendala yang saya temukan pada saat saya memulai usaha itu. Gitu. Tapi ya karena saya punya tekad, saya punya cita-cita yang besar. Saya dan harus punya kepercayaan diri ya. Pede aja saya. Pede aja, betul. Ya karena saya juga bukan berlatar belakang, saya bukan seorang sarjana ekonom gitu. Jadi saya pede aja gitu. Saya pede aja nanya sama orang yang sudah senior, sudah punya pengalaman. Saya baca-baca di Google, saya nonton-nonton di YouTube kisah inspiratif. Jadi dari pengalaman-pengalaman mereka itu, saya buat kesimpulan ya, saya harus konsisten. Ibaratkan kita melahirkan seorang anak, kita harus rawat anak ini. Mau kita nggak punya uang, kita harus berikan susu juga dia gitu, sampai dia besar. Nah karena konsistensi itulah Om, yang membuat saya tidak pantang menyerah. Saya tidak mundur dari perjuangan gitu. Tapi yang paling utama siapa yang inspirasi Pak? Dari ibu, apa memang dari diri sendiri juga? Inspirasi saya sebenarnya banyak. Dari awal membuka usaha ya, inspirasi saya untuk bertahan sampai saat ini ya alasannya ibu. Ibu saya menjadi alasan kuat saya bisa bertahan sampai saat ini. Nah, seiring waktu berjalan saya banyak menemukan teman-teman atau ayahanda atau kakanda yang menginspirasi saya. Yang sangat menginspirasi itu ada salah satu pengusaha buah Pak di Lili Gundi, namanya Pak Krese Budi. Yang menjadi inspirasi itu beliau seorang pengusaha buah yang dimana tempat dia berusaha tidak ada kebun Pak. Nah ini kan aneh nih Pak gitu. Jadi dia jualan buah, di mana seharusnya kan ketika kita jualan buah minimal kita punya kebun lah ya. Jadi saudagar jadinya. Saudagar jadinya. Jadi di Lili Gundi ya, beliau kebetulan tinggalnya di Lili Gundi. Tapi dia bisa sukses pada saat itu Pak, menjadi seorang pembisnis. Bahkan buah-buah yang dia ambil dari petani-petani bisa dia salurkan ke Lombok, dia salurkan ke Jawa. Nah banyak hal yang, dan dia tidak punya basic bisnis juga gitu. Karena situasi dan kondisi beliau dari minus to hero gitu. Jadi wah ini keren juga nih. Itu juga yang buat saya mendapatkan peluang-peluang yang baru Pak. Bahwa kita nggak harus bertahan, ibaratnya ini meja Pak ya. Meja ini akan kuat ketika kakinya 4. Kalau kakinya 1 ya dia bisa pincang. Begitu juga cash flow di perusahaan.
Kalau semakin banyak cash flow di perusahaan dan dari perusahaan ABC itu, ya mungkin ketika Jadi banyak satu menopang pincang jadinya ya kan, banyak ya. yang menopang begitu Pak. Saat ini ya karena saya saat ini intens banget sama beliau. Beliau adalah menurut saya Pak Krishna Budi itu adalah guru saya. Guru di bidang bisnis dan di bidang kehidupan. Karena ketika saya ngobrol sama beliau di rumahnya, beliau selalu berbicara tentang bagaimana kehidupan, bagaimana kamu bertanggung jawab sebagai ayah, bagaimana kamu bertanggung jawab sebagai suami, bagaimana caranya kamu bertanggung jawab sebagai anak, bagaimana kamu bisa memimpin bisnis, yang dimana kamu menghidupi banyak karyawanmu itu. Bayangkan kalau kamu menyerah, berarti beberapa karyawan saya ini kan kehilangan mata pencarian, Pak. Betul. Itu yang membuat saya terketuk, Pak. Sampai saat ini saya semangat. Begitu, Pak. Tapi saya dengar juga Dewi kan banyak berkecimpung juga di dunia organisasi ya. Kalau boleh tahu organisasi apa yang Dek geluti yang sesuai dengan usaha-usaha Dek sendiri dulu? Saya ada di beberapa organisasi. Ada di organisasi perhimpunan pengusaha, ada di organisasi kewirausahaan, ada di organisasi sosial juga, Barisan Muda Kosgoro gitu. Ada organisasi profesi juga Pak, di properti juga ada saya. Gitu. Nah ini juga pentingnya kita sebagai anak muda, pentingnya circle Pak. Ketika kita memiliki cita-cita, ketika kita memiliki mimpi, maka secara tidak langsung mimpi kita ini akan mengarahkan kita menuju circle-circle yang sesuai dengan kita. Saya ingin menjadi seorang pengusaha. Saat ini saya menjadi seorang pedagang. Berarti saya harus bergaul dengan pengusaha-pengusaha yang hebat. Sehingga pengalaman beliau, kesuksesan beliau bisa saya tiru. Bisa saya jadikan pelajaran gitu Pak. Dan juga nih Dek, nah ketika Dek tadi dikatakan sukses lah sekarang ini karena banyak item-item atau usaha Dek sendiri Pak. Nah ini bisa diceritakan nggak? Usaha apa? Suksesnya di mana dan bad story-nya gimana dalam usaha ini? Sukses yang seperti apa? Gitu? Iya. Sukses yang jadi sukses itu mungkin semua orang punya standarnya Pak ya. Ada sukses yang banyak duit gitu. Ada sukses yang ketika sudah berlimpah harta. Tapi sukses saya sekarang itu saya juga punya beberapa usaha gitu. Sukses saya ketika saya bisa membuat ibu saya tersenyum. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya sekarang punya istri, punya anak, Pak. Betul. Sukses saya adalah ketika saya selalu membuat istri saya dan anak saya bahagia dan setelah bertanggung jawab pada dia. Sukses saya ketika saya bisa melahirkan dan menciptakan lapangan pekerjaan, Pak. Karena apa? Saya sangat rasakan di pandemi, Pak. Senyum, kebahagiaan karyawan-karyawan saya itu sangat saya rasakan ketika saya tidak membuat keputusan di perusahaan untuk merumahkan 100% karyawan saya atau 50% karyawan saya. 100% karyawan saya semua masih bekerja pada saat itu. Senyumnya itu omset kan turun jadi pada waktu itu ya, jadi tapi kan kita punya kas. Itu luar ya biasa. Nggak apa-apa, kita harus nah. Jadi kisah inspirator saya ini kan membuat saya bertanggung jawab terhadap karyawan saya, walaupun saya tidak bisa menggaji dia Pak sesuai dengan kondisi normal. Dan mereka juga masih mau bekerja dengan saya gitu. Asal saya nggak dipulangkan Pak. Nah, ini standar sukses saya itu. Bednya Pak, bednya sekarang, bednya udah kan? Bednya udah tadi. Ya. Oke deh. Ini kita lanjutkan ya pertanyaan dari pemirsa juga banyak yang WA saya, gitu loh. Mungkin bisa diberikan dulu ya. Apa sih tip-tip usaha bagi generasi Z sampai Y dong? Terlebih dahulu dipersiapkan Pak. Yang seharusnya lebih dipersiapkan, kalau bisa kita nggak ngomongin Z dan Y Pak ya. Kita lebih ke all ya, anak-anak muda. Yang bisa dipersiapkan sekarang itu karakter Pak. Karakter, sikap itu mungkin sama ya. Yang harus disiapkan itu bagaimana kita harus mendidik mental kita dulu Pak. Sehingga karakter kita juga pun terbentuk. Serta mimpi-mimpi yang kita punya itu harus memang kita buat sebanyak-banyaknya dan buat setinggi-tingginya.
Sehingga kita punya waiting list mana yang akan kita realisasikan. Jadi sekarang di zaman sekarang ini kan sudah semua fleksibel, semua simpel, tidak susah di zaman Pak mungkin. Iya. Di zaman Pak dulu kan teknologi nulis saja masih pakai kertas sih susah gitu. Ya. Kalau sekarang kan bahkan kertas sudah digantikan sama digital, bisa nulis di tab sekarang gitu. Maka anak-anak muda sekarang itu harus melek peluang sebenarnya. Apa peluang, entah kamu bisa menjadi affiliate marketer atau menjadi reseller. Intinya kalau kamu mau ingin menjadi seorang pembisnis, belajarlah berjualan. Banyaklah pertemanan. Itu modalnya menurut saya. Kalau kamu mau menjadi abdi negara, berlatihlah sekeras-kerasnya. Kalau kamu mau menjadi seorang ASN, belajarlah yang sekeras-kerasnya gitu. Jadi saya rasa kembali ke keinginan masing-masing. Ya. Jadi kalau keinginannya kuat dan konsisten, itu bekalnya. Saya yakin mereka sangat susah merealisasikan mimpi-mimpi yang mereka punya, Pak. Nah, seberapa penting Pak sudah di dunia usaha, pentingnya usaha dengan pergaulan sosial dan ekonomi? Pentingnya pergaulan sosial dan dengan ekonomi. Karena ketika kita benar menentukan sebuah pergaulan, maka itu akan menentukan ekonomi ke depan. Contoh begini Pak, di era Pak Jokowi sekarang ini kan mimpinya Indonesia harus menjadi negara yang maju. Kenapa apa syarat menjadi negara maju? Harus banyak pengusahanya, harus banyak entrepreneurnya. Makanya kan Pak Jokowi selalu support melalui perbankan, UMKM disupport dana-dana dari perbankan, tapi pinjamannya yang tidak seketat dulu, sekarang sudah fleksibel gitu. Maka dari itu, ketika kita benar bergaul, Pak, tadi saya bicarakan, ketika kita benar memilih circle, stop lah ya, teman-teman, anak-anak muda, adik-adik saya, stop lah kita mengikuti zaman dulu deh gitu. Jadi kita harus berpikir bagaimana kita selamat di masa depan. Karena peran kita sekarang ini akan digantikan oleh robot-robot nih Pak. Kalau kita tidak menyiapkan diri dari sekarang, maka mereka tidak akan menemukan peluang. Iya, betul sekali itu. Karena tidak ada yang akan bisa kita salahkan. Karena zaman itu kan semakin maju dan berkembang. Apalagi diimbangi oleh teknologi yang canggih, teknologi yang maju. Peran serta manusia ini pasti akan digantikan. Karena alasannya untuk efisiensi, Pak. Maka dari itu ya anak-anak muda saat ini harus siap. Daripada sekarang kita bersenang-senang dahulu tapi susah belakangan, lebih baik kita balik deh. Susah dulu baru senang-senang deh kita. Maka dari itu kalau kita mampu, Buleleng ini atau siapapun, Bali mungkin khususnya, mampu menyiapkan circle yang bagus, komunitas-komunitas yang bagus untuk anak muda, saya yakin anak muda ke depan itu atau pengangguran semakin sedikit ya. Karena begini, secara tidak langsung dia akan terpengaruhi Pak. Secara otomatis ya? Secara otomatis. Dipengaruhi, sukses, melihat temannya sukses, melihat temannya bisa beli sesuatu di usia muda, otomatis kan dia secara tidak langsung dan otomatis kan diajak jadinya untuk ikut, wah saya harus sukses juga. Begitu Pak. Terkait ini pengalaman pahit daripada Dewikan sendiri sampai sudah berusaha sampai segala sesuatunya, Pak. Apa sih himbauan dan harapan terhadap anak-anak bangsa dan terutama di secara mikro di anak-anak Buleleng? Anak-anak Buleleng. Ayo kita tetap meboye, tapi meboye yang positif. Jadilah anak-anak muda Buleleng yang menginspirasi. Stop kita ikuti zaman-zaman dan budaya-budaya yang jauh dari budaya kita. Perbanyak mimpi anak-anak muda Buleleng. Maksud saya anak-anak muda Buleleng ini harus banyak punya mimpi. Fokus kepada sukses. Sehingga kita terlepas dari kemiskinan, dari kesusahan. Karena begini, kita sadari anak-anak muda Buleleng mungkin punya orang tua yang taraf ekonominya tinggi, bagus gitu. Pendapatannya yang tinggi ya dari orang tua, jadi dia masih gampang minta Pak. Tapi ketika orang tuanya udah nggak ada, sama siapa mintanya, ya kan? Ini juga harus balance nih Pak antara peran orang tua dan anak ini. Kalau orang tuanya memanjakan,
Zaman dulu tuh Pak ya, zaman saya tuh ketika si anak nggak diturutin, ngancemnya bunuh Pasti diri. ngancem, ya betul. Kalau betul. sekarang kan udah nggak bisa Pak. Iya. Malu mereka karena sosial media ini kan terbuka. Iya. Ayo dong, kita didik anak-anak muda ini Pak. Ayo dong, anak-anak muda harus open minded dong. Melihat peluang, cari circle-circle yang bagus. Contoh seperti pengusaha Maharani Kemala yang punya MS Glow. Dari reseller bisa menjadi pemilik perusahaan sekarang. Karena apa? Proses. Dia mampu konsisten dan mampu setia dengan prosesnya. Itu sih Pak. Ayo kita bangkit, jengah. Anak-anak muda Buleleng harus jengah. Setelah jengah, kamu sukses, jangan mabuk. Dalam artian, jangan terlena dengan zaman. Jangan terlena dengan kemanisan. Begitu sih Pak. Nah, di samping usaha, Dek, ini karena kita satu sisi ya, apa yang harus ditelurkan terhadap masyarakat Buleleng, terutama generasi muda nih, selain daripada usaha? Selain daripada Usaha. gitu. Iya. Jadi ya, yang kebetulan yang tadi kita bahas kan mengenai entrepreneur ya Pak ya. Iya. Mungkin ketika anak-anak muda yang tidak memiliki mimpi atau cita-cita menjadi seorang pengusaha atau yang saat ini sedang aktif atau fokus kepada hobinya, jadikanlah hobi itu peluang untuk meraih sebuah pendapatan. Ya setidaknya masih muda, uang saku udah nggak minta sama orang tua deh. Contoh misalkan jadi fotografer atau yang suka dengan profesi hobi kesenian gitu. Ayo perdalam lagi. Ayo kita belajar lagi sehingga kita bisa menjadi sebuah kreator yang memang bisa menjual mahal Pak, memiliki value yang bagus gitu. Sehingga dicari sama orang-orang gitu. Terakhir nih Pak, nah ini dengan permisi Balijani tadi udah banyak ya cakap dalam podcast ini bahwa inilah kisah daripada Krishna Wikananda ya. Untuk itu Krishna, Ya, tolong dengan permisi Balijani berikan masukan-masukan yang positif, masukan-masukan untuk generasi yang ke depan dan pada Permisi Balijani dan masyarakat Buleleng. saya berangkat dulu. Silakan. Sharing ya, bukan sharing saya dengan saya membagi kisah inspiratif saya atau experience saya. Harapan saya kedepannya masyarakat juga harus bijak bersosial media karena sosial media ini ada dua nih, positif dan negatif. Kalau kita negatif dalam bersosial media, maka kita akan ke bawah arus. Kalau prinsip saya itu, saya selalu punya dua kompas kehidupan, logika dan rasa. Jadi begitu juga ketika saya melihat sosial media Pak. Saya harus menggunakan logika terlebih dahulu, baru rasa. Iya, betul. Nah kayak sekarang misalkan, sekarang kan lagi musim-musim politik nih Pak, musim-musim pilkada, pilpres, pileg. Nah, kita harus menggunakan logika ketika kita membaca atau menonton tayangan-tayangan di sosial media atau ketika kita mendengar dari obrolan-obrolan tetangga atau obrolan-obrolan circle, kita harus selektif dalam memahami berita-berita, memahami obrolan-obrolan tentang itu. Karena begini, salah kita menyimak, salah kita memahami tentang apa isu di luar sana, maka dari itu salah juga kita menentukan pilihan, salah juga kita melangkah. Hasilnya penyesalanlah yang kita akan dapatkan. Itu soal media sosial. Kalau soal mengenai kehidupan, ya soal mengenai karir, moto saya itu thinking for the future and then do the first time right. Kita harus berpikir tentang masa depan dan kita harus bekerja pertama kali dengan benar. Ketika kita berpikir tentang masa depan, maka peluang itu akan lebih awal kita dapatkan. Ketika kita bekerja dengan benar, maka apa? Kita akan menghasilkan karya-karya yang bagus. Sehingga ketika kita mampu menghasilkan karya yang bagus, maka akan banyak peminatnya. Dan yang terakhir, jangan pernah, pertahanan budaya ini kita harus jaga. Maksud saya pertahanan budaya, jangan pernah tenggelam dalam budaya, tapi berenang dalam budaya. Sehingga kalau kita berenang dalam budaya, itu kita tidak kolot dalam perubahan, Pak. Perubahan yang saya maksud simpelisasi.
bukan ngomongin aliran nih Pak ya, tapi simplisasi mengenai ketika kita ingin melaksanakan sebuah upacara ya yang bagaimana diatur Desa Kalepatren Istemadi Utama. Ya jangan berpatokan dengan gengsi. Kalau kondisi kita dan situasi kita memilih metode utama atau niste pun tidak bisa dilakukan, ya. Bisa dilakukan. Jadi jangan hidup dalam selimut gengsi. Dewi Kan, ini terakhir nih ya. Ini dari pemirsa Balijani nih ada masukan ke sini Pak. Apa kata kunci yang menjadi filosofi perjuangan Dewi Kan yang tentunya bisa mengajak anak-anak Buleleng untuk memajukan Buleleng? Kata kuncinya Pak, ini sangat gampang nih pertanyaannya. Ibuku adalah jalan menuju kesuksesanku. Jadi kenapa ibu ya Pak ya? Karena semuanya itu dari ibu Pak. Ibu itu adalah orang yang paling berjasa. Yeah. Wanita itu adalah orang yang paling luar biasa sebenarnya. Dari dia melahirkan, merawat dan lain-lain. Maka dari itu ketika kita berbakti kepada ibu, meminta restu kepada ibu, bukan ibu kandung kita aja, semua ibu yang ada di Nak Lingsir, saya percaya sekali Pak. Ketika saya hormat sama Nak Lingsir, saya selalu meminta restu kepada Nak Lingsir. Rasanya ini tidak bisa kita logikakan. Selalu jalan itu ada aja Pak. Yang namanya pengusaha kan kita nggak bisa prediksi. Target itu kan nggak ada yang benar-benar ada gitu. Realisasinya mungkin bisa 50% keberhasilannya. Tapi ketika kita berbakti kepada ibu, orang tua khususnya, sejahat-jahat apapun orang tua kita gitu, sehina apapun mereka, intinya udah tugas kita jadi anak berbakti sama orang tua. Ya bonusnya mungkin ya perjalanan, dan jangan lupa menabung karma. Tabungan yang sangat bagus sekarang ini Pak, bukan kita menabung uang sebenarnya, menabung karma gitu. Karena semua sumbernya dari sana. Seperti nama Balijani, kalau nggak salah saya baca artikelnya, ternyata Jani itu nama ibunya pemilik Balijani ya. Ya itu bukti nyata Pak, ini bukti nyata. Saya tidak mau berteori atau berbicara teori bisnis terlalu banyak. Jadi Indonesia kekal dengan karma ya mungkin ya. Ada kisah maling kundang di kuto ibunya gitu. Saya senakal-nakal saya di luar Pak. Ketika saya mau Nak Lingsir, saya hormat saya Pak. Harus hormat dengan orang tua, karena dia yang melahirkan, dia yang mendidik kita dulu. Gitu Pak. Oke, terakhir Pak Dewi Kan, apa moto hidup daripada Pak Wikan? Moto hidup saya bekerja dengan benar dan jujur, disiplin. Nah, kalau disiplin saya sebenarnya cuma 75%, ini saya jujur aja ngomong. Tapi kejujuran itu akan menjaga nama baik kita dan selalu membuat peluang itu yang menghampiri kita. Kadang-kadang kan peluang yang kita cari Pak. Tapi kadang kalau kita jujur jadi orang, berprinsip jadi orang, berperilaku apa adanya jadi orang, peluang itu akan datang sendiri dia Pak. Tanpa kita cari. Kalau Pak tanya bisnis saya ada modal, bisnis saya nggak ada modal Pak. Modal saya adalah kepercayaan. Orang percaya, dengan investor percaya sama saya. Udah saya hajar. Dapat harus sekian yang saya bagi, sekian yang saya bagi. Betul sekali. Gitu Pak. Oke, tugas kita adalah sebagai manusia adalah bersyukur ya. Bersyukur. Intinya bersyukur. Oke, pemirsa Balijani, sekian pembicaraan kami dengan tokoh muda yang inspiratif yaitu Krishna Wikananda. Sampai bisa ketemu di podcast yang akan datang, Pak ya. Terima kasih atas Pak. ininya. Sehat selalu.